Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan saya di seri Renungan SKS hari ini. Kita akan membahas berani berkata tidak pada dosa. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup tiap-tiap hari. Ajarlah kami ya Bapa untuk tetap terus hidup di dalam kekudusan dan setia kepadamu di tengah segala pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali setelah seseorang mengalami keberhasilan, justru saat itulah ujian yang sesungguhnya datang. Banyak orang mampu menghadapi kesulitan, tetapi gagal menghadapi godaan. Tidak sedikit pelayanan hancur, keluarga rusak, dan masa depan yang baik menjadi berantakan karena seseorang tidak mampu mengalahkan pencobaan. Yusuf sedang berada dalam masa yang baik, saudara. Ia dipercaya oleh Potifar, dihormati, dan berhasil dalam pekerjaannya. Namun justru pada saat itulah godaan besar datang menghampirinya. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan tidak menghilangkan godaan, tetapi orang yang takut akan Tuhan dapat mengalahkannya. Mari kita membaca Kejadian 39 ayat 7-12. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di ayat ini. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan di ayat 7. Setelah Yusuf berhasil dalam pekerjaannya, istri Potifar mulai menggodanya. Yusuf adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, saudara. Namun ia tetap menghadapi pencobaan seperti orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa godaan itu dapat datang kepada siapa saja, orang muda maupun tua, pelayan Tuhan maupun jemaat biasa. Karena itu saudara, kita tidak boleh merasa diri kuat atau menganggap diri tidak mungkin jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan. Dan yang kedua, orang yang takut akan Tuhan berani berkata tidak pada dosa di ayat 8-10.
Yusuf menolak ajaran istri Potifar berkali-kali. Alasannya jelas, saudara, bukan karena takut kehilangan jabatan atau takut ketahuan orang lain. Dalam ayat tersebut, Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Bagi Yusuf, hubungan dengan Tuhan itu lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Takut akan Tuhan membuatnya memiliki keberanian untuk berkata tidak pada dosa. Karena itu Amsal 8 ayat 13 berkata, "Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan." Dengan demikian, saudara, orang yang takut akan Tuhan berani berkata tidak pada dosa. Dan yang ketiga, kemenangan atas dosa dimulai dengan keberanian meninggalkan godaan di ayat 11 sampai 12. Ketika istri Potifar memegang pakaiannya, Yusuf tidak berdebat, tidak bernegosiasi, dan juga tidak mencoba bertahan dalam situasi itu. Ia segera lari meninggalkan tempat tersebut. Yusuf memahami bahwa ada godaan yang tidak boleh dilawan dengan bermain-main, tetapi harus dijauhi. Inilah salah satu rahasia kemenangan rohani, saudara. Di dalam Kristus Yesus, kita pun juga dipanggil bukan hanya menolak dosa, tetapi juga menjauhi segala sesuatu yang dapat membawa kita jatuh pada dosa. 2 Timotius 2 ayat 22 berkata, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda." Sehingga kita dapat melihat bahwa kemenangan atas dosa sering dimulai dengan menjauhi dari godaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, godaan hari ini bisa datang melalui berbagai cara. Media sosial, hubungan yang tidak sehat, ketidakjujuran, cinta, uang, kesombongan, atau dosa-dosa tersembunyi lainnya. Jangan pernah menganggap diri saudara kebal terhadap godaan. Peliharalah hubungan dengan Tuhan setiap hari, dan jika ada sesuatu yang berpotensi menjatuhkan saudara ke dalam dosa, jangan mendekatinya. Jauhilah itu, saudara. Lebih baik kehilangan kesenangan sesaat daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Pertanyaan saudara, godaan apa yang paling sering saya hadapi di saat ini? Apakah saya memiliki keberanian untuk berkata tidak pada dosa? Dan apakah hal dalam hidup saya yang seharusnya saya jauhi agar tidak jatuh dalam dosa? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berikanlah kami hati yang takut akan Engkau. Tolong kami untuk berani berkata tidak pada dosa dan menjauh dari segala bentuk pencobaan. Jagalah hati, pikiran, dan langkah hidup kami agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Berkati saudaraku yang mendengar firman Tuhan hari ini dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hidup tiap-tiap hari, bahkan setiap kebutuhan dan juga kehidupannya dicukupkan oleh Tuhan. Yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang mengalami duka cita Tuhan hiburkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang kudus, iman yang teguh, dan kemenangan atas setiap godaan kehidupan saudara dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.